dengan saya Dear di channel YouTube Lori Dear. Dan sebelum kita berbincang-bincang banyak nih kepada salah satu yang punya warung Omonde, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share di channel YouTube saya Lori Dear. Dan saat ini saya bersama dengan Bang Andi. Selamat malam Bang Andi. Kebetulan Bang Andi ini merupakan salah satu ya yang langsung punya usaha warung makan Omonde. Benar ya Bang ya? Nah sekarang kita berada di tepatnya Jalan Abdullah Lubis nomor berapa Bang? 30B. Nomor 30B. Oke, ini kita akan mulai langsung aja ya Bang Andi ya. Ada nih beberapa pertanyaan dari dia Bang untuk nanya ke Bang Andi nih. Ya Bang, ceritakan dong sedikit asal mula bukanya usaha kuliner ini, bisnis ini. Dan yang kedua, kenapa sih dibuat namanya warung Omonde atau rumah makan atau apa gitu Bang? Nah, ini seru nih kayaknya ya. Ini sekarang sambil ngopi aja ya Bang ya. Iya. Mantap. Oke Bang. Jadi asal mula kita buka warung Omonde, bisnis inilah gitu ya. bisnis inilah. Pada awalnya sebelumnya saya sebenarnya di usaha di sipil. Kontraktor. Mungkin terlalu capek ya di sipil ini. Kerjaan terlalu enggak. Jadi coba beralih ke usaha lain. Usaha lain, oke. Kita buka warung. Bisnis rumah makan, namanya warung. Beralih sekali. Oke. Langsung kita buka warung rumah makan. Dan banyak kita teman, sehingga sering ngumpul-ngumpul di mana-mana. Ya. Kita buka warung juga ada kamu gitu. Itulah Awalnya karena memang suka berteman, bergaul daripada ke tempat lain gitu ya Bang. Yang penting gue punya usaha nih supaya teman-teman pada tahu kesini gitu ya Bang ya. Jadi kayak seperti second home-nya Abang lah ya. Oke. Namanya nih Bang. Kenapa warung sih Bang? Aku kan rumah makan Omonde. Kenapa warung gitu? Karena kan kalau warung setahu kita ya based on artinya itu kan warung kan kecil gitu ya. Ini warungnya kok rumah gitu. Ini. Gini nih. Jadi awalnya kita buka itu temanya warung itu karena waktu itu kan kita kecil lah. Dan hanya untuk bertemu, ngumpul, di sana, makan di sana. Gitu. Jadi nggak sampai terpikir sampai bosan gitu. Tapi alhamdulillah seiring waktu yang Semakin besar ya. Jadi memang dari awalnya memang karena memang nggak sampai segini lah ya besar ya Bang. Memang namanya terbentuk warung lah ya Bang ya. Iya. Jalan Oke Bang, boleh ceritakan sedikit Bang asal mulanya warung Omonde ini Bang? Dulu kita nama Omonde sebenarnya itu dari bahasa Padang. Bahasa Padang. Mandi. Tapi karena seperti itu kita masakannya kok bukan ciri khas Padang, tapi kita ciri khasnya rumahan. Oke. Jadi nama itu dipendekin jadinya Omonde. Oh. Jadi tidak terlalu khas lagi ke masakan Padang ya. Oke. Ada masakan rumahan. Jadi sebenarnya kurang pas gitu. Nusantara ya, makan masakan Nusantara ya. Nusantara. Jadi kita masakan rumahan. Gitu. Jadi untuk yang namanya Padang itu kita coba di Omonde. Oh memang kalau ada rasanya onde mande gitu ya. Jadi Omonde. Bagus juga ya Bang ya. Bisa dapat inspirasi onde mande jadi Omonde ya. Saya pikir dulu O-nya itu kan biasanya ada O koma, biasanya kan nama inisial yang punya gitu kan. D Karner, itu emang D kayak nama saya mungkin D Karner, oh D namanya punya dia kan begitu. Oke, unik juga ya
Bang ya. Oke Bang. Jadi nih Bang, saya secara pribadi nih, apa sih inspirasi Bang Andi ini membuka usaha kuliner ini? Inspirasinya karena yang tadi punya teman tadi itu ya, banyak teman ya, sama jadi daripada kita nggak kemana, bingung hari ini udah mau kemana. Jadi ini sekarang kita tinggal standby base kan, udah pada datang. Gitu. Jadi abang ini setiap hari ini nih Setiap kesini? hari kita. Setiap hari ya. Nah, jadi kalau bagi kalian yang pengen tahu nih, langsung ketemu sama ownernya Warung Umonde, setiap hari kesini. Tapi di sini aja. Karena kita dua tempat, kita paginya di sana dulu, Oke. di Patimura dulu, baru siangnya baru ke sini apa dulu. Iya. Jadi itu ada awalnya itu memang didirikannya tahun berapa dan pertamanya banget di mana Mbak? Kita pertama banget itu di Jalan Patimura di tahun 1917. 17. Oke. Kita buka di Patimura. Baru di 2019 kita buka cabangnya di Jalan Lubis. Berarti sudah ada 2 outlet lah ya Bang ya. Yang pertama pusatnya di Patimura, yang kedua di Jalan Lubis. Oke. Nah, sekarang ini saya juga mau nanya nih Bang, makanan dan minuman favorit Abang dong secara pribadi apa nih Bang? Karena saya lihat nih Abang kan katanya suka makan ya, karena memang asal mulanya itu dari masakan orang tua, masakan rumahan. Badannya tetap slim gitu kan? Apa sih Bang makanan favorit? Kalau favorit saya ikan. Masakannya ya apa aja? Mau gulai, mau sambal gitu ya. Ikannya juga semua ikan. Semua ikan. Nggak ada alergi gitu ya Bang ya? Siput-siput kayak udang, bakso semua ya. Oke, minuman Bang? Kalau minum saya lihat favoritnya kopi sih. Kopi. Wah, memang Kopi. paling TOBG, BGT ya Bang kata orang Jakarta ya, top banget Top. gitu ya. Memang sebenarnya sih kalau kopi ini, emang saya jujur akui kopi di sini tuh bukan baru kali ini saya lihat sih, cuman ada memang khasnya di sini tuh kopinya itu namanya kopi apa nih Bang? Ini kita kopi jenisnya robusta. Robusta, Cuma penyajiannya kita secara sifon ya. Pengen sifon. Nah, jadi mungkin cara penyajiannya ini memang khasnya itu menggunakan pakai kayu manis nih. Tapi bagi yang memang mau selera bisa ditambahin dengan brown sugar gitu. Jadi kopi hitam sebenarnya sih yang bagus itu ya Bang ya, kopi hitam tanpa sugar, non sugar gitu kan. Tapi kalau untuk pemanisnya penggantinya kayu manis sambil kita diaduk-adukkan begini, jadi akan terasa beda rasanya, bukan ya ada pahit dan manis gitu ya Bang, seperti kehidupan ya Bang. Benar. Oke Bang, dan ini mau nanya dong Bang, menu makanan khas di Warung Umonde ini Bang. Nah, kalau makanan khas kita itu karena rumahan, Ya. khas kita itu sekarang di penyajian. Oh penyajian ya, Penyajian, bukan iya. menunya ya. Bukan menunya. Apa tuh Bang? Jadi kalau kita sajikan itu biasanya di rumah makan pada umumnya yang berbasis Nusantara itu disajikan secara hidangan. Oh iya benar, yang langsung datang dihidangkan semuanya lauk-lauknya banget sama sayurnya. Kita temanya di lebih simpel. Apa tuh Bang simpel? Kita cuma pakai bungkus saja. Oh nasi bungkus. Jadi tamu kita sembunyikan dengan nasi bungkus. Jadi kalau orang yang belum tahu tetap memang tanpa ada permintaan kita sajikan memang nasi bungkus. Itulah khasnya di sini ya, bukan misalnya kalau menu mungkin biasa kan sama dengan makanan jenis lainnya ya. Tapi jadi kalau gini Bang, ada yang memang nggak suka nih saya nggak mau nasi bungkus, tapi bisa dong bisa dengan piring itu bisa ya. Minta saya per piring.
Bisa. Jadi memang Bisa. nggak harus permintaan Iya. ya bang. Bagi orang yang pertama kali datang memang langsung disajikan. Udah disajikan secara nasi bungkus. bungkus. Iya. Dan boleh makan di sini. Boleh makan di sini. Boleh ya Iya. kan, ada juga nih bang, kalau tempat lain kan ya kita nggak usah sebut namanya Iya. bang ya. Kita memang sebenarnya mau makan, tapi kita minta pakai dibungkusin. Iya. Nah itu kan orang kadang kok nggak bisa, Iya. harus ini apa segala. Iya. Padahal sebenarnya kita kan bukan cuma numpang makan, kita Iya. kan beli minumannya Iya, iya. juga. Memang sih saya pribadi bang kalau untuk makan nasi seperti ini Iya. memang saya lebih suka sih memang nasi bungkus karena dapat aroma dari daun Daun, pisangnya, iya. terus mungkin porsinya agak Iya. banyak juga Dan ya. kita tak Bang, ya. bingung milih menu lagi. Iya. Paling kita pilih menu utama. Lauk apa sih gitu. Berarti sini langsung digabungin bang, langsung Lauknya nanti kita bisa. Lauknya kita bisa. Lauk utamanya. Oh, Gitu. sayurnya? Tapi kalau sayurnya semua udah digabungkan. Oh berarti sejenis kayak nasi sayur, Iya, hanya iya. lauknya Lauknya dipisahin. dipisahin. Oh. Gitu. Jadi tamu kita udah nggak bingung-bingung, tinggal, oh saya lauk ini aja udah. Saya lauk ini aja dia udah. Itu apa nggak rugi tuh bang? Oh, maksudnya sorry dari finance ini ya dari segi budget ya operasional apa nggak rugi tuh bang bungkus apa pakai kertas gitu dibandingkan kan lebih bagus dicuci gitu. Iya, jadi bisa pakai ulang lagi kan. Karena kan ada kos tambahan. Iya gitu. kosnya gitu Tapi bang. karena kita temanya warung, baru mau makan, ya itu memang warung itu kan kesannya tidak ada yang mahal. Oh jadi Kita memang sudah dipikirkan ikutin nggak ya, kosnya ikutin itu ya, kosnya, ngikutin ya, dengan ikutin ciri dengan khasnya. tema kita, ya. Oke. Kita warung, jadi kita suguhkan dengan kayak warung. Gaya warung Iya. walaupun di dalam bentuk bangunan rumah Iya. gitu ya. Tapi memang segala sesuatu itu memang sudah terpikirkan lah Iya. untuk kosnya ya bang ya. Karena kan tau lah secara mama kan Iya. jadi bagus cuci Iya. piring ya kak. Maksudnya Terus iya pakai hanya ulang, palingnya ya. mengeluarkan kos untuk sabun cuci Sabun. piringnya, air segala macamnya. Menarik juga ini. Jadi bagi kalian juga yang pengen emang mau makan di warung Omonde, jangan bingung dan jangan heran. Memang bentuk penyajiannya memang khasnya nasi bungkus, tapi bagi yang pengen mau pakai piring ya Bisa. monggo aja ya kalau Bisa. nggak ada masalah. Nah itu tergantung dari permintaan kitanya, selera. Selain rumah makan ini kan, kalau bagi orang yang lewat kan hanya rumah makan, hanya makan saja. Seperti saya deh, rupanya begitu saya masuk, ternyata ada kafenya nih, kopinya. Kita dong bang, kenapa bisa digabungkan? Biasanya kan orang kayak makan rumah makan aja gitu ya, nggak ada tempat kopinya atau apa. Kenapa bisa punya ide dan pikiran gitu bang? Nah, seperti awal kita berdirinya Umonde itu kan dari teman-teman ngumpul. Betul. Jadi, Awalnya ya. Awalnya. Hmm. Jadi begitu kita buka cabang baru, itu kita buka konsep yang bisa tempat ngumpul juga ya ada kopinya, yang ada organ-organ jahenya. Berarti supaya dia nggak pergi deh ya bang. Iya. Berarti ya. Jadi lebih nyaman gitu kita buat. Jadi ibaratnya mungkin bagi yang keluarga makan depan Iya. ada ruangan khas untuk yang Mungkin merokok, itulah ngopi, kita, yang iya, bapak-bapaknya bapak-bapaknya. gitu ya. Itu juga tidak hanya untuk kalangan tua saya, anak muda juga bisa ya bang ya. Ya. Jadi memang di sini sangat keren banget. Selain kita memang di depan sana itu kita untuk makan keluarga, bagi yang bapak-bapak ataupun para pria yang memang pengen mau merokok ada Tempatnya. Dan sini pun juga ada juga tempat yang pakai AC yang no smoking ya bang ya. Ada smoking, ada yang kita kasih juga tipnya, ada yang smoking juga. Ada ya. Jadi yang di atas sini tuh apa Di dong ya atas bang? ini juga kita ada konsep yang untuk orang misalnya bikin acara kecil gitu, ulang tahun, Arisan, ibu-ibu gitu iya, ya. ada. Itu kapasitasnya bisa sampai 40 orang. 40 orang di atas nanti mungkin bisa kalian akan lihat di lantai Iya. 2 itu. Cuma 2 lantai ya bang ya? Dua lantai. Dua lantai nanti akan melihat di ruangan atas itu bisa menyajikan tamu tuh 40 orang gitu ya. 40 orang. Memang saya lihat sih suasana sih asik ya bang. Memang kayak benar-benar nuansa yang kafe di depan rumah makan kayak keluarga Iya. gitu. Itu memang konsep sendiri ya bang? Konsep Ini sendiri ya? Karena basic awal. Awal Sip, mau tadi iya. dia memang dari pergaulan pengen Iya. teman-teman kumpul sini ya. Saya dengar nih bang, yang menghandling makanan bahan-bahan kelola ini siapa sih bang? Saya dengar nih, cuma saya pengen dibilang dari abang aja nih.
Apa sih yang pakai bahan-bahan untuk makanan sampai hari ini kita sendiri terjun. Kita ini siapa nih bang? Saya. Oh, kan kita Iya. berdua. Langsung saya terjun. Abang yang Iya, langsung. iya. Oh iya. Baik belanjanya. Serius kamu bisa Iya. belanja bang? Dari sampai belanja. Bisa nawar-nawar juga bang? Saya Bisa, lihat dari bisa. gayanya ini Karena kayaknya. Selain itu kita bisa artinya mutu belanjaan. Oh, jadi memang bukan ada orang, memang abang Enggak, yang enggak. langsung Kita langsung belanja ke kita langsung pasar. ke pasar. Ada yang mau milih. Oh iya, abang yang Iya, milih. kita milih. Dan menawar juga. Ada orang juga. Itu gimana cara ngatur-ngaturnya itu bang? Ya, kalau waktu belanja biasanya kita akan kami subuh. Subuh-subuh Iya, bang belanja subuh, dong jam ya? 4, sudah subuh. Gitu. 4 subuh. Oh. Jadi dari dua outlet ini abang juga? Dari Iya. yang di Patimura sama Darulus juga abang? Oh hebat abang ya. Bukanya jam berapa sih bang? Itu kalau jam 10. Jam 10. Sama yang Patimura, Sama. jam 10. Jam Tutup? 10. Tutupnya jam 9. Itu jam 9 last order. Iya. Tapi kalau ada yang pengen nih kayak misalnya gini bang, jam Masih, 11 ya, malam masih bisa nggak? Masih. Masih bisa ya, tapi last ordernya Last ordernya jam 9 malam ya. Jadi abang yang belanja gitu ya, luar biasa bang ya. Supaya bisa membuatkan mutu yang lebih Kualitas baik. dan mutu yang baik dan baik. lebih memang Iya. mengetahui juga langsung Iya, bahan-bahannya benar. bang, supaya customer juga nggak kecewa Iya, ya bang ya. Saya pikir ada seperti kayak ini purchasingnya Ya. gitu kan untuk Kita langsung Iya. ya. Dia bisa memilih kualitas barang. Hebat abang, mantap. Iya. Setelah membuka bisnis kuliner ini, berapa volume dari yang orderan terbanyak bang? Kalau orderan terbanyak kita memang ada melayani bersama nasi kotak, ada Pasti. nasi bungkus untuk yang terlambat ada. Oke. Ya kadang-kadang ada juga sih dadaan. Saya butuh nasi bungkus jam 11. Wah itu udah Ada. ya, oke. Jam 9-nya ngorder. Oke. Nah itu gimana tuh bang? Sementara kan pasti bahan-bahan kan sudah tersedia dengan, maksudnya udah stok dengan tersedia kan? Iya. Nah gimana tuh Nah, bang? itu kita bisa maintain juga, bisa terima orderan kayak gini, tapi dengan ya waktu yang sangat mepet gitu. Tapi kita usahakan supaya jangan kecewa. Kita terima. Itu ya. Jadi per hari itu kira-kira volumenya berapa bang? Kira-kira dalam mata tanya aja deh. Kalau Volumenya rata-rata orderan. harian itu ya lumayan banyak. Tapi yang dadaan biasanya ya Banyak lagi ya. Hebat. Udah ada belum bang tamu reguler kita yang memang makan di warung ini? Ada, itu tetap ada. Tetap ada ya. Tamu reguler itu udah ada. Itu tamu reguler itu maksudnya rekan-rekan bisnis abang lah ya? Ya, teman Atau orang yang nggak kenal? Ada? banyak. Maksudnya yang- Selalu ada. Pasti ada ya. Memang dia memang sudah reguler sampai di sini ya. Oke, berarti lumayan juga dari tahun 2017 benar ya bang ya? Dari 2017 benar ya? Dan dia berbis 2019 ya. Sudah berjalan 3-4 tahun lebih ya bang ya? Bulan apa sih bang? Bangunan lupa tadi nanya ini. Berdirinya? Berdirinya kita di awal Yang di tahun Patimura. 2017 itu di bulan Januari. Bulan Jarak Belubis? Itu di tahun 2019 bulan Januari juga. Bulan Januari. Iya. Oke, ya bulan Bulan juga ya. Kenapa harus bulan Januari sih bang? Kok nggak bulan Agustus? Kan biasanya kan kita ada kita Iya, iya. angka cantik, bulan Oh cantik enggak, kan begitu ini ya. pas di Januari supaya nanti mana tahu pada kita nanti acara ulang tahunnya ada apa gitu. Oh, jadi nggak terlalu Iya. ribet kita dirinya gitu, jadi Iya. sama-sama ya, hanya beda tahunnya saja Hanya ya. beda tahun, beda tanggal. Saya kan memang kebetulan mengenal restoran warung umum ini kan 2 tahun belakangan ya memang. Itu juga karena teman ke teman Iya, ya, ini iya. kok enak nih. Yang saya suka tuh ayam goreng yang di sini tuh bang, kayaknya beda banget. Bumbunya dapet,
crispy-nya dapet. Itu boleh nggak sedikit Mbak kasih tahu lah apa rahasianya nih atau apalah gitu bumbunya kenapa sih kok enak banget gitu loh. Kalau kita goreng itu bumbunya sederhana sebenarnya. Cuma kita memilih bahan yang memang benar-benar kualitas bagus. Fresh Ya, bahannya. ya. Jadi bumbu ayam goreng kita itu kita benar-benar khas apa benar mutu yang kita ambil ya. Jadi kita kalau pakai biasa kan ada orang pakai kuas. Oke. Kalau kita ini pure semuanya pakai jahe. 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 Jahe merah apa jahe biasa? Jahe biasa. Oke. Jadi sehingga kesannya dia lebih benar. Oh gitu yang membuat Lebih crispy enak, itu. gitu. Oh, makanya saya bilang kok ini kok beda ya ayam gorengnya kan begitu. Rupanya ada bumbu khasnya itu si jahe itu. Jahe. Selain dapat sehatnya, dapat juga gurihnya ya Bang ya. Oh itu rahasianya. Nah, udah tahu kan rahasia ayam goreng di sini bumbunya itu terdapat di jahe tersebut gitu ya Bang Dan ya. 100% semua pakai jahe. Selain ayam goreng, semua ya Bang untuk ya. ayam goreng bumbunya 100% kita semua pakai jahe. Oh. Jadi tidak ada campuran kayak kuas atau enggak ada. Pure berarti Pure memang jahe. jahe ya. Kenapa tuh punya ide begitu? Betul dari resep orang tua atau gimana? Dari orang tua. Dari orang tua ya. Cek gimana? Walaupun juga abang kasih tahu bumbunya pasti ya namanya tangan-tangan orang kan pasti Iya. berbeda ya bang ya. Sama semua bumbunya ini tapi kalau memang tangan kita tidak biasa untuk memasak, itu pasti memang beda ya bang ya. Oke bang. Oh itu si jahenya itu ya. Oke bang, ini saya pengen nanya pribadi juga nih. Planning abang ke depan tuh apa? Dan visi dan misi abang itu sendiri apa nih? Kalau boleh tahu dengan adanya bisnis kuliner ini. Planningnya. Planning saya ke depan itu ya Tabur kan itu? tetap Tabur. kuliner ini nambah. Amin. Amin. Semoga ya. Kita lagi cadangkan hal yang baru. Cuma deket nih. Tahun ini. Benar-benar 2021 jalan tahun ini. 2022. Amin. Di daerah mana tuh kira bang? Belum tahu. Bisa disini dulu kasih dikit gitu. Daerahnya sih dekat-dekat aja sih. Johor. Oke, amin, Johor, oke. Oh dalam tahun ini ya bang, mudah ya bang ya. Itu planningnya. Oke, visi misinya dong bang. Visi misi. Pasti ada dong ya, bukan Ada, asal aja tapi kan. Ini masih ya gimana ya? Saya punya satu visi sederhana untuk mengisi hari tua aja sih. Lebih istimewa. Sebetulnya lebih santai dan ini ada benar-benar menyangkut ke visi saya. Saya ingin buka satu yayasan. Buka yayasan. Wow, yayasan apa bang? Yayasan orang tua kayak panti jompo gitu. Oke. Kan ada satu pautnya nih ke rumah makan. Ya apa nih bang? Apa tuh bang? Kalau saya buka panti itu, Oke. itu yang paling dibutuhkan itu selain perawatan kesehatan itu makan ya. Betul. Kalau kita udah ingin membuka satu rumah, yang paling kita butuhkan itu adalah kebutuhan dulu harian. Oke. Makan. Betul. Kebetulan kalau kita masih bisnis dengan makanan, mudah-mudahan yang utama ini hari ini udah tertutupi dari bisnis kita. Jadi memang sampai kita juga Iya. punya ibaratnya kayak kita pengen buka usaha yang memang sediakan dari apa perlu kendaraan. Iya. Nah, kita buatlah usaha si kendaraan Iya. tersebut. Jadi kan balik nggak balik Iya, segitu aja ya bang ya. benar. Ini memang khusus orang tua atau anak-anak juga ya? Khusus orang tua. Khusus orang tua. Kenapa sih bang? Kok harus orang tua? Kalau boleh tahu. Oh. Kalau ternyata mungkin yayasan kanker, kan nggak bisa juga ya bang, kalau yayasan anak-anak. Kenapa harus orang tua? Orang tua ini kan zaman sekarang banyak. Saya Mas, lihat Pak, ya Bang? kesibukan dari anak-anaknya sendiri sehingga orang tuanya kadang-kadang terabaikan. Nah itu memang anak-anak zaman sekarang nih ya bang ya. Maksud kita
adalah teman-teman ngumpul juga seperti saat ini. Bisa berbagi, Iya. bisa ketawa bersama. Luar biasa bisnis abang ini sampai tersegitunya abang ya, abang punya planning visi misinya sampai yang sudah maksudnya. Tercapai. Amin, amin. Pasti tercapai bang, biar akan doakan. Berarti memang yayasan itu ya bang ya, itu masih jauh lah planningnya bang ya. Atau udah kita doakan secepatnya aja ya bang ya. Secepat lebih bagus ya kan bang ya. Oke bang. Dan berarti tadi itu sama kan dengan cita-cita dan harapan abang dari tua? Oh, sama ya. Iya. Oke, siap. Bang, ini kan dia seringnya kan juga makan di rumah makan tempat biasa ya bang ya, di rumah makan sejenisnya minumnya deh. Dari segi harga, Iya. ya bukan membandingkan, cuma kan namanya mama biasa ya bang ya kan gitu. Lebih apa ya, kita bilang lebih familiar harganya, udah arti mencukupi kantong. Kenapa nih bang? Harganya kenapa bisa cukup dengan dompet kita deh? Kok bisa sih bang? Padahal kan bahan-bahan sekarang kan ya semakin bertahun kan semakin naik ya. Iya. Kenapa bang bisa berani memberikan harga yang memang sepantasnya atau gimana lah untuk berharganya bang? Jadi konsep kita kemarin itu dari awal kita kan buka warung. Betul. Namanya harga warung dengan restoran, rumah makan itu memang beda. Kalau warung ini harganya memang tidak lebih mahal dari rumah makan, apalagi restoran. Oke. Konsep kita udah warung. Dan tamu yang datang kemari itu adalah banyak kan gue bisa kawan kita tidak mungkin dong kita dari awal kan konsepnya kita dari awal itu saya buka warung ini karena kawan, jadi nggak mungkin saya bikin mahal. Gitu ya, walaupun seperti saya kembali bilang tadi itu bang, warung tapi kan tempatnya itu kan bangunan rumah gitu. Apa memang dalam arti sorry bang untuk labanya, apakah memang mengcover semuanya itu gitu bang? Kalau masalah mengcover, jujur pasti bisa mengcover, karena harganya relatif, makanya teman-teman pada datang. Jadi ibaratnya walaupun untungnya Dikit, ya penting rutin ya bang ya. Penjualannya cukup bulanan. Ya sih memang ada kan memang perkalian Iya. yang perkalian yang punya ini kan tidak mau ambil untung banyak, usah. tapi juga tamunya nanti kan sedikit lebih bagus, Iya. untung memang Iya. cukup mengcover semuanya, baik dari menggaji karyawan, bayar listrik dan segala macam, tapi rutin ya bang ya. Rutin. Jadi dari teman-teman itu yang harus memang selalu di mana Iya. gitu ya. Oke, mantap. Jadi pada dasar intinya memang bagi kalian yang ingin membuka usaha jangan takut, boleh dong bang kasih tips dan motivasi mungkin bagi yang mau nonton ini ingin membuka usaha apa sih bang, boleh dong kasih tips dan tipsnya gitu loh. Kalau bagi teman-teman yang mau buka usaha, gak usah takut. Yang penting buka usaha ini adalah kesungguhan, Keseriusan. Mudah-mudahan tidak pernah ada kerugian. Oke, keseriusan, kesungguhan, Iya. walaupun yang namanya usaha pasti ada jatuh Ada bangun ya, jatuh namanya bangun. usaha ya bang. Iya. Yang penting tetap fokus kayak bang ya. Fokus. Karena kan ada orang kan setahun 2 tahun, aduh nggak Iya. jelas ganti lagi Iya. usahanya lagi ya kan. Tapi memang abang konsen lah gitu ya. Oke. Sedetail-detailnya sampai belanja apa segala kita sangat konsen. Berarti memang yang namanya usaha itu kalau bisa kita harus turun tangan Turun, sendiri ya bang, turun jangan tangan, percayakan dengan Iya. orang lain, itu yang kadang-kadang bisa hancur usaha tersebut kan bang. Iya, mungkin kita bisa terkena, Benar. tidak bisa meneliti lagi, Betul. kualitas apa semua. Jadi memang untuk yang membuka usaha itu memang harus Butuh capek sedikit. Iya, butuh capek. Memang butuh ya bang, Iya, ya? Butuh capek. Iya.
jangan mau tenang-tenang aja sebagai Nggak bisa. ownernya, tidak. Nggak Emang bisa. nggak bisa tuh ya bang Nggak ya? bisa. Itu udah pasti kacau tuh ya bang ya. Oke bang. Jadi itu aja sih untuk kita review di interviewnya kita malam ini. Makasih banyak Bang Andi, semoga doa dan planning abang dan serta visi misi abang ke depan, baik itu membuka outlet satu lagi yang ketiga di Johor, lalu planningnya membuka yayasan panti jompo ya bang ya, semua tercapai bang. Amin. Amin. Oke, terima kasih sudah menonton kami dan tetap jangan lupa sekali lagi subscribe, like dan share dan tulis komen Anda. Apabila ada kekurangan dari saya akan terima. Dan tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap jangan ditinggalkan. 3M. Oke, thank you dan bye.